Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Andika dengan NIM C1C021184. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem keuangan syariah. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Firmi Eka Putra selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Baik, pertama-tama pokok bahasan yang akan kita bahas pada kali ini adalah konsep memelihara harta, akad, kontrak atau transaksi, lalu ketiga transaksi yang dilarang, keempat riba dan jenis riba, keenam prinsip sistem keuangan syariah, dan kelima instrumen dan keenam instrumen keuangan syariah. Konsep memelihara harta. Memelihara harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga dan menghindari kegiatan meminta-minta dengan mencari dalam mencari harta kekayaan. Seperti harta yang paling baik menurut Rasulullah adalah yang diperoleh dari hasil kerja atau perniagaan, sebagaimana yang diriwayatkan pada hadis, ini harta yang paling baik adalah harta yang diperoleh dari tangannya sendiri. Hadis riwayat Bazar At-Tabrani. Lalu harta yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan benar, serta dipergunakan dan untuk hal yang baik dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akad dan transaksi atau transaksi. Akad adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum, yaitu konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam kesepakatan tersebut. Akad dibagi dua. Yang pertama, akad tabaruk, yaitu perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba atau transaksi nirlaba. Tujuan dari transaksi ini yaitu tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabaruk, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya karena ia hanya mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari akad tabaruk ini ini meminjamkan uang atau meminjamkan jasa, lalu memberikan sesuatu seperti wakaf atau hibah. Lalu yang kedua, ada jenis akad hijarah, yakni akad ini ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Contohnya natural uncertainty contract, ini merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pencampuran, di mana pihak bertransaksi saling mencampurkan aset yang mereka miliki menjadi satu, kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Atau bahasa lainnya, yakni investasi pada suatu perusahaan. Lalu contoh kedua adalah natural timely contract. Ini seperti transaksi jual beli atau sewa. Transaksi-transaksi yang dilarang, pertama ada transaksi atau semua aktivitas yang terkait dengan barang atau jasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada unsur riba, penipuan, judi, horor, ikhtikar, monopoli, bai'an najsi, suap tahalluk, bai'al ina, dan talaki al-rukban. Riba dan jenis riba. Riba adalah sebuah ketentuan nilai tambahan
dengan melebihkan jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Larangan riba tertulis dalam beberapa ayat Al-Quran seperti surah Al-Baqarah ayat 276 yang mana artinya Allah menghilangkan keberkahan dari riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa. Beberapa jenis riba. Pertama, riba fadl. Ya, ini kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang yang menghasilkan riba namun dengan jumlah atau takaran berbeda. Lalu ada riba yard, dan ya ini dari hasil transaksi jual beli ataupun penukaran barang yang menghasilkan riba non ribawi. Namun waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan. Lalu ada riba nasiah, lalu riba qadar, dan riba jahiliyah, yang ini kelebihan jumlah pelunasan hutang yang telah melebihi pokok pinjaman. Selanjutnya ada prinsip sistem keuangan syariah. Pertama, larangan riba atau bunga. Dalam transaksi dilarang ada riba. Lalu ada larangan horor atau ketidakpastian, di mana transaksi yang mengandung unsur horor dilarang. Ini mencakup kontrak yang tidak jelas, spekulasi, atau yang bisa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Lalu ada larangan maisir atau perjudian, lalu berbasis aset nyata. Sistem keuangan syariah mewajibkan bahwa transaksi keuangan harus didukung oleh aset nyata. Lalu ada bagi hasil atau profit and loss sharing. Salah satu prinsip utama dalam menghasilkan keuangan syariah ada konsep bagi hasil melalui kontrak seperti mudarabah atau kemitraan usaha dan musyarakah, yakni bagi hasil. Lalu keenam ada keadilan dan kesejahteraan. Sistem keuangan syariah mengutamakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua pihak. Dan terakhir, tentu transaksinya harus halal. Instrumen keuangan syariah. Pertama, akad investasi. Contohnya seperti mudharabah, ini bentuk kerjasama dua belah pihak atau lebih. Lalu ada musyarakah, akad kerjasama yang terjadi antara para pemilik modal untuk mengumpulkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan. Lalu ada syuku dan saham syariah. Lalu kedua ada akad jual beli atau sewa. Contohnya seperti murabah, yang ini transaksi penjualan barang dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Lalu ada salam, ini transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada, namun barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai. Lalu ada istina dan ijarah, ini akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan manfaat atas objek yang disewakan. Dan terakhir ada akad lainnya seperti syaraf, wadi'ah, qardul hasan, al-wakalah, kafalah, hiwalah, dan ran, yang merupakan perjanjian pinjaman dengan jaminan aset berupa penahanan harta milik peminjam sebagai penjamin atas pinjaman yang diterimanya. Berakhir sudah penyampaian materi dari saya. Mungkin apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.